udah kayak lepas ya masih. Ya mereka mungkin ini ya lalu terjerumus ke dalam hal tersebut yang emang gak mau tenggelam di dalam satu vibe yang mungkin malah membuat mereka makin jatuh lagi. Tapi satu hal yang cukup penting, walaupun kesempatan itu sudah tidak ada, lihat semangat EVOS fans, mereka masih loh mendukung sepenuh hati, sambil juga kita melihat draft band and pick-nya dengan band ke arah Hayabusa dan juga Yves sebagai power pick dari Swaylo. Ya. Langsung gitu, karena Yves memang lagi naik ya. Chusin turun. Terus siapa lagi, ada dua yang turun betul. Ada Zas juga. Zas turun. Betul. Tapi Chusin barusan ada hotfix juga, ada perbaikan buat Chusinnya. Buat impact-nya bisa lah 2-3 kali angkat. Ya. Tapi tetap gak efisien buat impact. Plus hari ini aku juga udah menanti ya, apakah One akan muncul karena kemarin dari regional sebelah ya, Filipina ya, itu udah nongol loh. Benny Kitty ya. Saya langsung tes tadi malam. Bagus ya? Win streak saya. Itu terbawa sugesti atau memang bagus? Saya nggak tahu ya ini sugesti apa gimana, tapi kayak kok seperti ini One ya? Kok bisa ya gitu loh. Win streak 7 saya tadi malam. Win streak 7. Win streak 7 saya. Tapi soalnya belum kelihatan di season ini ya. Iya. Nah, mungkin ada gebrakan lagi, tapi kalau melihat pola bandnya EVOS Glory, mereka benar-benar respect sama power pick dari player-player Rebellion. Iya sih, kayak editnya ditutup juga. Iya. Karena editnya lumayan di-flex juga kan, bisa di tangan X-Win. X-Win juga sering loh ngebawain edit. Iya, dan Cars juga sempat maniak kalau tidak salah. Ya, itu dia. Maniak Cuma udah dengan dapat menggunakan maniak. edit. Dapat maniak dia. Maniac, Steel Lord, job desk-nya banyak. Jadi banget. jiwa-jiwa Jadi badan, jadi damager, udah semua kasih Cars aja. jiwa-jiwa marksman-nya keluar kan. Betul. Dan debutnya Cars di season 11 berarti ya. Shifting kan ya, dari gold lane ke EXP. Wow. Dan first pick-nya langsung ke arah Matilda. Yap. Ini adalah hero yang benar-benar lagi naik daunnya. Kayak kalau gak di-ban ya udah diambil aja memang untuk Matilda. Selain daripada penyelamatan Matilda, ada adjustment untuk penggunaan mananya dia sendiri yang membuat dia cukup efisien sekarang. Yap, apalagi nggak nutup kemungkinan masih ada fighter-fighter jungler yang akan dibawa ya, such as kayak Alpha, powernya dari Anafel. Yap. Masih bisa dikombinasikan pastinya. Tapi dua pick yang akan langsung diambil. Alpha-nya di-deny plus Phobius kali ini untuk Cars. Bermain dengan cukup keras ternyata. Tapi ya dengan diambilnya Alpha ini lumayan sulit nantinya Alpha-nya kalau memang mau menangkap targetnya. Matildanya Dijemput. bakal bisa menjemput siapapun yang ditabrak dengan Spare of Alpha. Dan bahkan untuk Phobius sendiri, kalau ini dua gak diambil dan jatuh ke tangannya EVOS, harusnya kita melihat dari draftnya. Matilda Phobius kan pernah Matilda dibawa Phobius, Big Fam kan. Iya, BTR. Bandnya gitu, Iya. BTR. Ini mau battle fighter kah jatuhnya Om? Karena dari asasinnya juga udah dihilangkan, lalu sekarang coba dengan dua fighter yang udah diambil pula oleh pemain dari Rebellion. Bisa jadi momen fighter. Iya, karena mereka juga ada. udah punya Matilda juga, gitu Benar. enak loh. Mereka bisa jemput dari Matilda, atau mereka bisa tutup dulu nih buat yang sampai yang terakhir aja nanti buat keluarin jungle-nya. Yap. Dan Claude beserta dengan Julian. Yap, itu dia. Oke. Early-nya coba untuk ditutup dengan Julian-nya. Yap. Late game insurance dan sprint push power akan dipegang oleh Claude. Berarti dia udah langsung ngebuka ya. Hero untuk Brands. Cloud Brands akan keluar. Lama kan nggak ngeliat Kan Brands dengan bombastis ya, karena nggak pernah kita lihat banyak banget juga momen-momen yang cukup ikonik dari Brands ini yang mungkin mengobati rindu-rindu dari para EVOS fans ya, yang mungkin menantikan juga kapan nih Brands bermain. Cloud. Apalagi lawannya 4. Itu dia, King MATT. Ya kan? Jangan lupa. Ya, tapi tergantung nih ya. Goldnya mau dibawa dulu atau buka mid duluan. Dan Kaja dulu ternyata. Ini untuk bisa meng-enable combo-combo Kaja Beatrix, Kajakari. Kaja Kari. Atau bahkan mau Kaja Lunox. Jangan lupa kan Swaylo juga punya power untuk Lunox. Yap, jadi mereka bisa mainin misalnya Lunox dan juga satu marksman siapapun juga nanti. Tanpa Faramis yang bisa menggunakan Netherrealm untuk mengeliminasi adanya penggunaan dari Divine Judgment. Oke. Atau Lunoxnya bisa di Kingman. Iya kan? Waktu itu pernah outplay loh. Di ban ya. Lunoxnya udah. Udah, Oke, soalnya oke. bisa dua sisi nih, bisa mid, bisa gold. Daripada pusing ban. Terbaca ya. Terbaca. Terbaca langsung ditutup juga. Mungkin kali ini untuk dari Cloud ya yang bakal dipersempit lagi poolnya. Mid lane seperti apa yang akan ditutup. Karena Vexana, Aurora, ini pun masih bisa jadi opsi sekarang. Ya, dua hero yang cukup menyebalkan ya. Iya. Dengan efek sisinya dia. Tapi kalau ngelihat EVOS, apakah memang akan ada Akai kembali yang bisa dipakai nih? Untuk mengacak-acak di posisi semuanya. Karena Akai dengan heavy spin-nya lumayan merepotkan Alpha buat masuk. Akai EXP berarti? Iya.
AKIX. Itu berarti delegasinya Fluffy ya? Dengan Arrival ya dulu ya. Iya. Ya, kemarin bahkan kan Arat bawa juga Bawa kemarin. juga. Kalau katanya makan di Hero Ate. Pas pakai Gatot. Pusing ya. Dia pusing. POV diacak-acak Gatot kaca ya kan? Yang baru keluar kan memang aneh banget sih kalau Gatot Kaca waktu itu. Iya. Tapi iya berarti Gatot EXP justru masih bisa terbuka seharusnya untuk EVOS Glory ya. Iya, mereka bisa kebawain Gatot juga. Kalau mau ya. Iya. Tapi tutup mid dulu kah? Banyak banget nih power-powernya si dari mid lanernya, Iya. si Swelo ya. Iya. Tapi Swelo aku sering ngeliat dia pakainya Zas. Zas bener. Dia Zas. paling kayaknya semenjak patch juga Nah. player terbanyak dengan Zas Swelo. Swelo ya, masih soalnya. Kayak Walaupun kalau ada ngeliat Rebellion aku ngeliat Zas aja sih gitu. Skokarinya ditutup. Ada Beatrix. Jangan lupa. Yap. Mobil Matrix sekarang. Haha. Tapi ternyata Vexana. Vexana berubah sekarang udah bukan Zas lagi. Karena butuh yang bisa combo juga kayaknya ya. Apalagi kan kalau Zas ini bisa dijemput-jemput akhirnya gak efektif nantinya karena ada shieldnya bukan kayak di Queen aja. Ada Flash of the Oasis. Dan juga dia kan menjauh kan, dengan Guiding Wind udah area dari Dominator Research-nya udah hilang dia. Dan respawnnya nganggur akhirnya. Terdiam gitu. Cuman jadi apa? Monumen. Jadi gapura. Ya itu kalau kerjasama dengan Zas ya, itu Povius kan bisa angkat tuh. Diangkat dibanting. Oh iya benar. Oke, dua yang langsung diamankan. Aurora. Aurora itu dia dan juga Yuzong. Hero power dari Psychots. Ini yang ngebuat oh my goodness waktu itu Menang ISF juga kan? Yuzong. meresahkan. Iya, Yuzong dan Franco-nya Dan Frank, Dreams iya, juga. Franco-nya Dreams juga. Ya. Puyeng mereka Puyeng. ngadepinnya. Dan dengan begini kalau pakai Beatrix bakal tabrak-tabrak nih karena ada naga. Tetapkah nanti dengan Beatrix atau dengan marksman yang lain yang bisa safety? Yap. Yang lebih safety berarti apa? Roger ya? Roger kalau di gold kayak udah down banget sih. Kayak Oke. downgrade. Dan Moskov. Oke. Oke. Kalau ngelihat dari Moskovnya Matt lumayan berani ya sebenarnya ya. Waktu itu. Ya, tapi kalau lihat Moskovnya Matt itu harus hati-hati kalau kita lagi ambil lock. Iya. Iya. Tukang colong. Ada Iya. gerakan-gerakannya biasa ini. Bisa tiba-tiba 1/4. hampir mencuri lock. Hampir ya. Iya. Bukan mencuri tapi hampir ya. Oke, kalau begitu dan Nah, ini ya. Halo, Bang Jess. Ih, mantap lah yang di belakang. Oh ya Di belakang. Allah, kaget. Kaget, gua kaget. Ini satu sosok yang mengenalkan aku juga ke dunia Mobile Legends, kebetulan Just No Limit ya. Luar biasa, legend banget. Betul, terima kasih sudah menemani kita di tahun-tahun awal ya, 2017, 18. Oke, dan kita akan langsung melihat bagaimana game yang pertama. Oke, ini dia match pertama di hari ini di minggu ke-8 hari yang kedua. Menjadi satu penentuan juga ya, menjadi satu langkah juga untuk Rebellion agar bisa menuju ke babak playoff. Bisakah mereka melewati EVOS Glory? Karena sekarang waktunya Piala Arena, mana suaranya? Nah, cari pacar EVOS Fabs. Waduh. Lagi di bawah juga tetap ditemenin, Iya tetap loh. setia nemenin. Mau apapun yang ada di kolom komen dengan head comment mereka ya, tapi tetap di sini loh. EVOS Fam-nya tetap hadir, Rebels-nya tetap rame, gokil, super fans luar biasa. Kita tahu bagaimana mereka menyempatkan waktunya, mereka hadir ke sini, Benar, jauh-jauh dari manapun, tapi luar biasa kalian. Tapi yang menarik juga terlihat ya untuk 1v1 situation di area gold lane. Ini dia match up selain dari EXP ya yang menjadi the rival showdown kita. Ini dia match up King MTT dan juga Brand. Oke, di area tengah ada satu player yang berhasil langsung ditangkap dan itu adalah Eta. Ya, tumbangnya jungle di awal, bridge-nya jelas akan diambil dan perbedaan level. Ini bakal signifikan untuk adu retribution nanti di turtle yang pertama. Sebenarnya match up untuk Julian sama Alpha juga sempat dibawakan sama Onyx ya di season lalu di playoff kebetulan. Yang buat dari Alpha-nya ini terbincang-bincang. Iya, karena lumayan sulit itu buat Alpha berhadapan dengan Julian, apalagi Juliannya kalau memang di cover nih ya dengan adanya sisi-sisi nih yang di belakangnya, crowd control effect. Yap. Sementara di arah bottom lane ya terlihat untuk match up hero-nya juga ya. Untuk Moskov lebih unggul di atas cloud-nya. Tapi kita ngelihat dari emblemnya nih Om, ada ternyata kacanya bener-bener ngambil semua movement. Agility, Wilderness, Quantum, dan juga dengan emblem tank ya, bukan support ya. Bukan? Kalau support lebih cepat lagi nanti buat movement speed-nya dia. Tapi aku pengen melihat bagaimana
Cloud di sini yang juga memang ada 2 emblem yang biasanya dipakai sekarang. Terlepas daripada basic common emblem dulunya, dengan tanpa adanya mana sekarang ada 2 pilihan, emblem assassin atau dengan emblem marksman yang sedang dipakai. Yap. Sebenarnya kayak untuk marksman lebih sering kelihatan ya untuk sejauh ini dan mengandalkan tenacity sebagai durability dia di laning. Dan di sini coba lihat tidak ada pergerakan sama sekali yang bisa dilakukan oleh pemain dari Rebellion untuk bisa mendekat ke area turtle. Malah mereka jauh semua ya. Ya, karena kita bisa melihat kan perbedaan satu level antara Aether bersama dengan si Annabelle. Jelasnya ada perbedaan untuk Ado Retribution juga. Dan Psychos debut pick untuk dia dan tidak ada yang berbeda untuk yang lain kecuali memang Matilda yang belum dapetin poin kemenangan sama sekali. Begitupun Auroranya ya masih terbilang struggle. Sementara kalau ngeliat dari Rebellion, Kars ini masih 100% nih. Tapi 7 kali dari 8 pick kekalahan dari Moscow Comet. Waduh, Annabelle mendapatkan gangguan sepertinya dari Kars dan Kars tidak akan melepaskan bagaimana pergerakan yang dimiliki oleh Annabelle, tapi sepertinya untuk kali ini tidak bisa memaksakan lagi keadaan. Alright. Yap, ini dia sulitnya untuk berhadapan juga dengan Matilda ya. Karena untuk setiap faktor jemputannya dia ini akan bisa meningkatkan lagi mobilitas hero-hero yang sering terlihat sulit untuk bisa menghindar. Yap, udah dijemput, tebel. Backupan yang lain juga ada tadi ya. Miscalculate ya. Oke, dan Talents Prediction 4-2. Oke, 40. Apa? Aku kan tetap Tumben mayoritas. Tumben. apa? Tumben mayoritas. Lah kagak tahu saya ya. Kok bisa ada temennya saya di band. Banyak loh ini. Oke. Tapi masih cukup terbilang bermain sangat berhati-hati untuk Rebellion ya. Ya. Apakah mereka bermain secara under pressure? Jadi gak banyak gerakan yang bisa mereka lakukan? Ya, menurutku mereka lebih mainnya untuk late game juga sih, ini biar matnya bisa jadi ya. Tapi semakin lama mereka berhati-hati, semakin mudah juga mereka untuk tabrak. Oke, dan mau tidak mau X-Win pun harus mengeluarkan flickernya. Informasi setelah dikeluarkan tidak akan ada serangan kejut nantinya untuk setup menuju ke arah turtle yang kedua ya. Tapi ya untuk sekarang lagi-lagi EVOS ya mereka bermain cukup hati-hati juga sembari menunggu. Bransnya juga punya asuransi di era late game om. Ya, dan yang lebih sering kan kita melihat jalan tadi Kars. Karsnya kayak ada di mana-mana, sedangkan Cyclops-nya masih nunggu juga. Dia masih farming aja karena dia yakin juga dengan 3 pemain ini sudah Wow, lebih ditarik tadi seperti ada satu lagi. Defense Jasper udah langsung akan mau masih gagal untuk bisa mendapatkan karena satu player yang dimiliki oleh EVOS Glory, tapi mereka semua coba lihat ada pergerakan dari Psycho yang berhasil mengusir tadi seperti ke arah 3 player sekaligus dan Psycho-nya masih bertahan sejauh ini. Psycho belum ada yang benar-benar bisa menumbangkan ke arah diri dan benar saja Psycho still survive. Tapi Kars sendirian. Oke, untuk sekarang Karsnya tertinggal sendiri, masih berjuang tapi ada Dreams yang pada akhirnya menjadi korban mereka dan ada satu Speed of Destruction yang seperti biasa belum nyangsang ke arah satu player dari bos. Yang ke turtle Iya. kan mau curi juga. Tapi ternyata dengan adanya bayaran point kill nggak ngebuat dari Rebellion mereka bisa take over terhadap turtle-nya. Ya, tapi tuh lihat bagaimana perjuangan untuk Kars di barisan depan tadi benar menahan semuanya dan bahkan sempat untuk mendapatkan 1 point kill juga bagi Rebellion. Yap, itu dia. Obvious 3 kali pick 100% win rate ya. Untuk Karsnya kalau terlihat juga ini sama-sama udah punya motion gitu dari kedua belah gold laner. Oke, sama-sama mencari attack speed sekarang. Cloud, Moskov-nya tinggal adu setup juga dan Blood Pass sudah selesai. Untuk first item bagi Annabelle, extra movement speed jelas. Dan yang lebih pasti ya extra shield-nya dia nih akan menimbulkan lagi efek lebih lama untuk bisa dibakar. Ya, benar dari gold gap-nya juga semuanya hampir seimbang kecuali di jungle-nya nih om. Karena farming speed buat Julian kan memang cukup cepat ya. Dan level 3 yang juga bisa aktif. Apalagi kena first blood tadi ya. Enak banget. Makmur. Makmur, Jaya Makmur ya. Toko bangunan tuh. Tapi dia nih Wah, untuk tipis. audience prediction, wih, Tipis. bedanya 1% doang. Nah kalau ini kita sama-sama kok. Iya, iya, 49 masih di bawah gitu. Iya. Tapi beda 1%. Beda 1%. Ya masih ya sulit ditebak karena udah kena plot twist juga kan dari semenjak minggu yang Iya. ke-7. Apalagi di leg pertama kan top Olivers mereka kalah kan. Yap. Dan Rebellion juga. Tapi belum kan line up yang ini. Beda juga. Wait, ketahuan. Dan Annabelle melakukan tadi sebuah pergerakan untuk bisa memberikan efek kejut ke arah player dari Rebellion. Dan lagi-lagi nih EVOS Glory. Sebenarnya kalau kita ngelihat based on data, early-nya lagi-lagi mereka pegang. Oke. Mereka unggul dengan adanya sekarang 1.300. Walaupun memang nggak terlalu gede, tapi mereka tetap bermain secara pasif. Iya, mereka nggak ingin meningkatkan keunggulan mereka lebih jauh lagi. Nggak terlalu dalam juga dan bahkan ya
Ini dia, dimana di mid game-nya bisa tiba-tiba diambil kecolongan dari taraknya, dari objektifnya, yang membuat akhirnya lawannya juga cukup nyaman untuk mengumpulkan item-itemnya. Itu mereka berpindah tempat aja loh, berpindah dari landingnya aja loh. Tapi ada kesempatan yang emang kecil banget interval waktunya, tapi masih bisa dimanfaatkan oleh Matt. Dan ini udah mulai dikejar berarti ya. Gold Gap yang tadi menginjak ke angka ribuan, ini sekarang di angka ratusan aja. Sedangkan Rebellion, mereka walaupun memang hati-hati, mereka menunggu dan mencari celah-celah kecil. Di bagian tengah terbuka lagi loh area defense-nya. Hampir saja mereka bisa mendapatkan ke arah satu otot yang ada di area mid. Namun untuk sekarang Anafel masuk terlalu dalam tadi bersama dengan Dreams. Flicker terpaksa memang harus dikeluarkan tapi Conceal. Oke, dan Next Win sepertinya berhasil menarik ke arah satu play dan juga ada backup di bagian belakang. Bahkan untuk sekarang coba lihat Anafel menjadi korban di dalam tempat tersebut. Tapi tempatnya berbeda. Ada pergerakan dari Ten Cyclone yang udah mulai hadir ke dalam area tersebut. Dan sementara untuk sekarang dari Bransya mendapatkan poin kill dan match-nya menjadi korban bersama dengan X-Win 2 untuk 2. Tukar 2 kali ini, tapi riskan pastinya tanpa adanya power of retribution dari EVOS Glory. Turtle akankah di take over? Wah, tetap mau dipaksa dan badar saja. Spear of Alpha yang tadi memang benar-benar connect dan mereka berhasil mendapatkan poin kill tambahan plus. Turtle terbuka. Dan Fovius bukan sembarang Fovius, HP low, dia nggak pulang, dia tetap bantuin setup dan no perfect turtle untuk EVOS Glory. Wow, dibalikan ya dengan satu momen tadi. Dan Anafel yang tumbang juga tadi berarti ya tanpa adanya retribution jelas memudahkan untuk Aether bisa mendapatkan turtle yang ketiga. Tapi momen team fight untuk EVOS ini yang perlu kita pertimbangkan sekali lagi. Mereka menang di early-nya tapi lihat sekarang ya, mereka sudah mulai kehilangan pegangan untuk mapping control. Tapi tipikal Tychos emang power banget sama Yuzong. Tadi dia datangnya dari samping. Dari belakang loh. Dari belakang. Dia take off-nya bentar dong tadi tuh ya. Gak lama-lama dia di udara di atasnya tuh. Dia dari purple buff. Iya makanya. Itu positioning yang mengerikan juga ya untuk serangan kejut untuk Psychots dengan Yuzongnya. Tapi Rebellion sekarang udah berbalik unggul nih. Gold yang tadinya tertinggal, mereka perlahan sudah mulai bangkit dengan peak of power. Yang ternyata juga sekarang udah optimal dengan follow up damage-nya. Apalagi secara badan sekarang kan mereka udah punya cars juga sebenarnya buat Rebellion. Jadi tinggal bagaimana untuk memaksimalkan lagi follow up damage yang bisa dilakukan untuk mengcover carsnya. Oke. Apalagi combo sisi powernya juga ada kan dari Spear of Alpha, dari Eternal Guards juga. Tapi game fact by GoPay, Yuzong dari Psychots menjadi hero yang membawa EVOS mendapatkan piala ISF 2022 dan menjadi most pick hero kedua Psychots dengan 10 kali pick, 50% win rate. Bang Jordan ini mah. 50-50 ya. Fakta. Ya, tapi pas kena 50-nya Jordan langsung. Iya, bener juga. Oke, tapi bergerak lagi nih ke arah bottom lane. Brans juga tadi udah bisa delivering damage secara optimal ya dengan blazing duetnya. Tapi ada spell vengeance buat Cars juga tadi kan, kayak akhirnya cukup sulit tadi untuk bisa di burst down lah Rebellion. Oke, udah terlihat X-Win dia langsung membeku di dalam area tersebut dan gagal menggunakan dari Divine Judgment. Gak ada serangan kejut lagi, tapi Matt udah mulai bergerak nih. Attack speed-nya udah mulai terasa juga sebenarnya. Nantinya bakal jadi main damager harusnya di arah mid to the late game. Sementara Lord yang pertama sekarang sudah muncul. Setup seperti apa yang akan dilakukan oleh kedua belah tim? Karena kalau bicara tentang frontliner, harusnya secara durability, Fovius lebih kuat gak sih dibanding Yuzong? Ya, Fovius jauh lebih kuat juga. Apalagi dia kan pasti bisa mengcover ya buat teman-teman yang lain. Dan yang kedua, Rebellion ini mereka punya powernya adalah Defense Judgment. Kalau memang hit di satu player, dan itu bisa di all in semuanya ya, mereka bakal unggul secara kuantitas. Oke, tapi Wah. bakal di-commit. Itu dia Karsnya. Sudah mencoba untuk bisa mendarat bocor tapi terjatuh. Dan Lordnya berhasil diamankan oleh pergerakan Anabel begitu baik. Mereka dengan sangat tenang ya pertempuran kembali terjadi dengan satu blast ini udah langsung akan mencoba untuk bisa mendapatkan karena beberapa lane. Coba lihat Brans dari bagian belakang. Double kill yang nomor tershot dan sudah pergerakan dari Brans. Dan sekarang pertempuran kembali terpisah di mana sekarang match-nya mengantarkan damage dan hampir saja tadi bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Oke, Matt. Hebat. Oke, satu yang terakhir ada pasif yang terpecah dan flicker. Wah, Tapi Matt ini cukup terlambat loh ikut fight-nya. Dia sempat nge-hit ke arah jungle dulu dengan HP dia yang penuh. Dia bisa bantu sebenarnya dari tadi, tapi ternyata dia sempat juga nyari darah tambahan. Dia ngelihat teman-temannya digebukin di depan. Dia cukup terlambat untuk join the fight. Ya, tapi kita bisa melihat ya potensi untuk Matt juga bisa mendeliver damage yang ada. Dari Pride of Ice yang pecah, ya, dari team fight yang dilakukan juga dengan piercing damage dari Moskov. Ini sudah sangat terasa damage-nya. Tinggal mereka defense untuk Lord ini dan kita akan melihat nanti next Lord-nya nih yang menjadi cikal bakal penentuan siapa mendapatkan game pertama. Karena berat juga blessing duetnya. Clear tadi bisa masuk. Tapi setidaknya
untuk kali ini. Purple Buff berhasil untuk dicuri, jangan remehkan sebuah retribution dari Annabelle. Dan still ke arah Lord juga. Dan sekarang dari segi itemization, ini udah mulai terasa semakin menyakitkan ya. Udah ada Wind of Nature juga kali ini dari Brans. Ya, tapi ini udah keep up juga sebenarnya buat goalnya Rebellion ya. Secara menang mungkin dari sisi XP-nya. Dan Kars tanpa adanya Thunder Belt, jadi gak terlalu tanky sebenarnya. Cuman memiliki Radiant Armor bersama dengan satu Dominant Size. Oke. Radiant Armor jadi kunci pastinya ya. Radiant Armor juga di sini. Ini DP-DP nanti lihat aja nanti bagaimana. Enggak, pecah lagi mereka semua. Yap. Dan kembali untuk tarik menarik ya dari segi leadingnya. Tadi sempat kepegang sama EVOS di awal, dicuri sama Rebellion, dan sekarang tertarik lagi untuk EVOS Glory. Sementara dengan adanya penguasaan map juga sedang dipegang sama EVOS kan kebetulan. Walaupun secara turret di tengah, outernya udah hancur nih dari EVOS Glory. Iya. Mas belum bisa ditembus juga ya. Belum. Dan Rebellion masih harus mencari cara sih, karena mereka tadi punya Kaja. Mereka kalau bisa maksimalin Kajanya dan di follow up dengan itu bisa ada peluang banget. Yap. Apakah ada komunikasi mungkin ya nantinya juga yang akan lebih komit lagi, karena tadi udah ke-trigger kan dari Frigate Glacier di bawah, terus juga memang mau coba untuk cepetin Lordnya, tapi berhasil masuk Annabelle-nya dengan Retribution yang on point juga, dan itu menjadi titik balik lagi untuk EVOS Glory. Sementara Brans masih coba untuk melakukan farming terlebih dahulu, level 15 sekarang sudah didapatkan juga. Sementara menunggu lagi nih untuk 15 detik, Lord Enhance akan muncul. Peak of Power yang harusnya memang bisa dimanfaatkan sama X-Wing, ini masih belum terlihat. Baru satu kali aja kesuksesan yang terjadi. Ya, karena kayaknya cukup sulit ya. Kalau X-Men tadi mau maju juga, dia harus berhati-hati siapa yang bakal ditarik. Kalau sampai yang ditarik selain daripada Aurora, ini bakal bisa terkait efek untuk dibalikan Wah, keadaannya. langsung diajar aja dong Karsnya, di mana sekarang Karsnya masih memiliki 3 ber-XP lagi dengan Vengeance yang udah dikeluarkan. Tapi coba lihat di tempatnya berbeda, X-Wing-nya masih berputar-putar dan match-nya ada di bagian tengah. Mereka masih berhasil menahan berada di area dari Lord. Yap, dan Kars hanya ke-trigger dari satu buah Vengeance-nya saja, masih bisa pulang dengan selamat juga. Sementara kali ini dengan adanya Lord akan menjadi medan peperangan karena udah mulai dipancing-pancing nih sama EVOS Glory. Yap, ada Wind of Nature sekarang untuk mainnya. Dicepetin. Oke, langsung dicepetin begitu saja, di mana para berbeda. Ada satu Inventory berhasil aja dihilangkan, sementara sekarang Lordja bagai Spirit of Destruction, dia match-nya dari bagian belakang dengan satu presiden langsung dikuatkan begitu saja. Match-nya pun masih berhasil selamat, tapi sekarang pertempuran kembali terpisah, di mana kelompok dia berhasil aja dihilangkan dengan sangat cepat. Cycle menjadi korban kedua Ethernya, langsung berhasil dihilangkan pula. Double kill triple kill berhasil didapatkan pelayanan apa, tapi match-nya masih berjalan, berhasil men-shutdown pula pergerakan Ajari Annabelle 2 untuk 2 yang tersisa dari masing-masing tim. Yap, dan Matt WK match-nya masih ingin lebih, the match masih ada Abyss Walker tadi yang udah langsung dikeluarkan. saya kaget. Hampir ya, tapi Matt akhirnya dengan Spirit of Destruction, walaupun memang benar-benar ada di tengah kawanan dari EVOS Glory. Yap. Tapi dia sempat flicker, sempat kabur juga dengan Abyss Walk-nya dan dapetin point ya. Ya, dia sempat hit di belakang kan tadi buat barisan duanya. Dan Wind of Nature juga tadi sempat aktif juga buat berhasil di. Ya lumayan banyak trigger skill buat Hehehe. Dreams jadi korban. Ketiban Lord ya. Ya. Walaupun Lordnya juga ada di bawah, sekarang lagi beradu juga sama Mini Lord. Dan again, walaupun 2 kali Lord bisa didapetin sama EVOS Glory, tapi mereka nggak bisa convert ini jadi objektif yang lain, Om. Mereka selalu tukar dengan adanya nyawa, sampai akhirnya Lord bisa di-clear sama Rebellion. dan bahkan untuk yang nge-pushnya ya, untuk mendapatkan objektif, ini Rebellion, mereka sudah mulai loh nyambut-nyambutin turret-turretnya punyanya EVOS Glory sendiri. Kayak yang di topnya tadi kan. Meskipun kelihatannya lumayan terlambat datang buat mereka, tapi dia dapetin satu objektif EVOS dulu. Lumayan tuh ya. Jadi Sementara investasi jangka panjang ya kan kan. nggak bisa spawn lagi tuh. Benar. Oke. Dan Enchanted Talisman buat Dreams ya, item ketiga dia. Immortal dulu ya itu Yap. keduanya. Oh, Enchanted Talisman. Wah, mainnya udah kaya banget itu. Next Blood Wings kah? Mainnya udah maksimal sih. Lagi buat Moskov ya. Moskov masih ke menit 15 ke atas, itu hampir sama lah juga dengan Cloud-nya. Tinggal siapa yang bisa nge-deliver damage dan siapa yang jauh lebih free juga. Karena melihat bagaimana Rebellion ini mereka punya cross control yang cukup banyak ya. Yap. Ada suppress, ada knock up, Ada Fuente, Knock-up, ada Shekars, ada Eternal Guard juga. ada Fear. Banyak sebenarnya untuk chain CC dari Rebellion. Tapi ya kita melihat juga kembali
sekarang Cars yang benar-benar cukup terlihat gapnya unggul nih dari kedua belah EXP laner. Dan aku suka nih buat Rebellion ya, mereka punya 2 Winter Crown. Mereka punya 2 hero yang bisa maksain buat ada team fight. Tapi itu hanyalah sebagai sebuah bait untuk menghabiskan power skill dari EVOS. Pancingan benar. Winter Crown ini adalah item yang sekarang sudah bisa dipakai dengan Rebellion juga kan? Ya. Ini udah lumayan enak untuk ngebuka dan tiba-tiba orang ngeliat oh ini mungkin salah posisi, tapi ternyata itu hanyalah sebuah bait. Bisa nahan Blazing Duet, bisa nahan nanti ketiban naga, ya kan? Tapi sekarang dari Rebellion mereka akan mencari posisi X-Win. Oke, X-Win cukup pede dengan defense judgment dan tadi menarik ke arah satu player dan sudah ada satu backup di bagian belakang dan sekarang Annabelle berhasil langsung dihilangkan. Coba itu lihat pergerakan dari Psychotnya, akankah dia mau landing di area tersebut, tapi sekarang Psychot malah kehilangan dari beberapa player yang langsung dia tuju di tempat berbeda, tapi Karsia menjadi orang terdepan dengan satu vengeance yang sudah diaktifkan, tapi match yang di tempat berbeda mencoba untuk bisa mengatakan damage dan sekarang Psychot yang malah menjadi korban. Coba lihat damage-nya, Brancia mendapatkan damage sebegitu banyak tadi yang dikeluarkan oleh Matt. Yap, 2 pemain hilang dari EVOS Glory. Rebellion mereka nggak mau lebih, mereka nggak mau paksa untuk overcommit. Mereka langsung coba set up ke arah Lordnya tanpa adanya Annabelle. Benar, ini dengan tarik yang pas juga tadi ya, karena kena Annabelle kan. Dan Annabelle-nya tumbang perdana. Jadi ya ini dia tanpa adanya retribution, tanpa adanya Annabelle, Lord ini akan menjadi Lord gratis juga. Ini dipegang oleh Rebellion. Dan keunggulannya akhirnya ya, tidak ada gangguan, baru mereka bisa dapatin Lord. Oke, dan ini cukup berbeda ya. Seperti lagi-lagi EVOS Glory, mereka menyerap kodam dari Rebellion. Kalau melihat dari season-season lalu, early yang dipegang nggak bisa dikonvert ke arah objektif yang lain. Nah, dan sekarang ini yang terjadi sama EVOS Glory, keunggulan mereka. Seperti di pertengahan game mereka cukup blank dengan tugasnya masing-masing. Dan akhirnya terculik satu persatu, terpakai satu persatu. Dan bahkan perbedaannya adalah lo yang didapetin sama Rebellion, mereka nggak ada yang kepikir. Iya, benar. Ini membuat EVOS akhirnya mau nggak mau mereka harus kumpul bareng juga, dan 3 lini yang akan coba untuk dijalankan Rebellion. Kita melihat bagaimana timing untuk bisa masuk seperti ini, bakal masuknya barengan juga nih tiga-tiganya. Grand push ya. Di tengah, inner turretnya juga akan menjadi target selanjutnya. High ground defense yang cukup terbatas dari EVOS Glory akan didobrak. Yap, di tempat yang berbeda ada Lord yang akan menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Glory. Di atas sudah hancur bestarnya, di tengah akan dihantarkan di bawah. Masih jauh webnya, dan sementara sekarang Lordnya masih dibiarkan begitu saja sendirian berada di dalam area defense yang dimiliki oleh EVOS. Dan mereka masih mencoba untuk bisa menarik lagi karena satu player, dan juga udah ada satu Circle Eagle Drips. Hampir saja. Hampir dipaksa turun, tapi masih ada super wave minion di arah bottom lane. Oke, dan Annabelle sendirian bagian bawah mencoba untuk bisa menghilangkan karena satu wave minion, tapi tidak bisa, malah membuat dirinya langsung tertarik begitu saja dengan tadi. Ada lagi satu Frostbeat, bahkan sekarang Frigid Glacier udah langsung dikeluarkan. Pertempuran kembali terjadi di mana Annabelle menjadi korban, dan sekarang Ether tempat berbeda dengan sedikit dan speed yang dimiliki. Blazing Duet dikeluarkan, Spear of Destruction yang kode, yang sekarang ada perpindahan tempat dari Matt dengan WWN di dalam tubuhnya yang sudah diaktifkan. Immortal sekarang dimiliki oleh Brans, dan match ataupun game belum berakhir. Yap, dan juga Rebellion. Mereka dengan kehilangan 2 pemain, mereka nggak akan paksa. Cukup berpuas dengan hancurnya 3 base turret saja. Iya, dan base turret yang pecah, dan sebenarnya kita tahu ini juga adalah wilayah untuk EVOS. Di atas menit yang ke-20 mereka juga seringkali mendapatkan kemenangan. Dan sekarang tinggal eksekusi seberapa matang nanti untuk EVOS juga. Ya, dari build itemnya masih unggul ya ternyata untuk Annabelle kalau dibandingkan dengan Aether, tapi sisanya sekarang sudah mulai dipegang oleh pemain-pemain Rebellion Esports. Circle Eagle memang sempat menabrak, tapi tidak akan ada sesuatu yang bisa terjadi. Masih terlalu jauh untuk EVOS bisa melakukan follow up. Berarti tugas besar sekarang diemban dari kedua belah EXP dan bot lane-nya ya. Setup dan juga damage deal. Itu akan menjadi kunci. Dan sementara dari EVOS Glory mereka masih mencari celah yang akan dimanfaatkan juga, bagaimana mereka bisa merenggut kembali keunggulan yang sempat mereka dapatkan. Karena sekarang Matt juga udah punya Win of Nature lagi nih, setelah mungkin berganti-ganti item karena udah menit ke-20 harusnya udah optimal semuanya. Ya, ini semuanya udah punya item, semuanya sudah mulai jadi. Lordnya bahkan akan spawn juga, Evolve Lord bisa menjadi salah satu faktor penentu untuk bisa mendapatkan poin kemenangan lagi-lagi ya. Tapi kalau kita melihat ya, setup dari Rebellion sendiri ini mereka jauh lebih kuat thanks to Kaja. Masih ada X-Wing yang selalu bisa menarik siapapun, dan kalau memang targetnya dia adalah pemegang Retribution Annabelle juga, itu udah dimenangkan langsung untuk duel awalnya buat Rebellion. Yap. Dan sekarang setup dari para Lord yang evolve, jangan lupakan. Ini akan semakin kuat lagi Lordnya, dan sudah mulai di adanya penjagaan yang dilakukan oleh Cars di depan sana. X-Wing. Oke, X-Wing ya mencoba untuk bisa menarik karena satu player kah. Hey, terlalu memaksakan Lightning Ball dikeluarkan, tapi setidaknya mereka berhasil mengusir mundur karena beberapa player. Tapi sekarang untuk Psychot ya, maukah dia landing? Tidak. Yap,
Dan tadi sebenarnya ada konsil aja, nggak pakai flicker dari X-Wing tapi nge-trigger satu buah Wither Crown dari Dreams. Ya, dan kita melihat posisi dari Brad yang memang cukup jauh ya. Jadi sebenarnya untuk teamfight nggak mungkin bisa di-initiate dengan EVOS tadi. Oke, jadi memang lebih memilih untuk mundur dulu, gak mau memaksakan adanya kontes di area Lord-nya. Karena jangan lupakan, ini Lord Evil. Dengan catatan, Rebellion gak ada yang kepick up satupun. Ya, tapi itu ada Lord yang memang wajib buat di kontes gak sih? Iya. Ya, Wolf Lord tuh. Bisa ngasih buff juga buat siapapun yang berada di sekeliling dari Lord tersebut. Wah, ini wave minion yang akan masuk ini udah gede-gede semua loh. Dan dari 3 tempat yang berbeda. Oke, Drillline push akan dimaksimalkan walaupun atasnya agak sedikit terlambat. Dan Lordnya sudah masuk lewat tengah. Akan seperti apa setup yang akan dibangun oleh pemain dari Rebellion di mana untuk sekarang coba lihat. Akankah mereka berhasil tadi seperti yang menarik karena satu player. Dan sejauh ini dari Immortal yang terpecah di dalam tubuh dari salah satu pemain dari Bosco yang sekarang berhasil duel langsung dikeluarkan begitu saja dengan WWN udah dikeluarkan oleh Brand. Namun di depan berbeda ada Winter Cone yang udah dikeluarkan dan sekarang bestnya dihancurkan.